Alhamdulillah pagi ini kita kembali untuk melihat apa yang telah dibuat oleh idola kita itu Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai aktivitas. Kemudian kita kepingin berusaha untuk mengikuti apa yang telah beliau buat dalam kehidupan keseharian kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada bab yang mungkin kebanyakan sudah kita buat. Ya, kebanyakan sudah kita buat. Cuma kita sekarang kepingin setelah kita melihat kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW, idola kita, apakah apa yang sudah biasa kita buat ini mengacu kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah apa belum? Karena biasanya kalau kaidahnya itu begitu, innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang pecinta itu biasanya kepada orang yang dicintai itu taat, pengen ikut. Pecinta itu kepada orang yang dicintai, kepada orang yang diidolakan itu kepengennya ngikut gitu loh. Wah, kalau ini begini saya juga pengen begini ya. Kalau yang saya suka itu begini, saya pengen begini. Maka muncul satu keadaan sekarang, orang yang jadi model diikuti sekian banyak orang. Kenapa? Karena mereka mengidolakan begitu. Dan kita sekarang juga sepakat idola kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pengen makannya, tidurnya, pengen jalannya, pengen apanya, pengen juga kita ikuti, pengen kita buat. Kalau misalnya kita mesti berat mengikuti bagaimana kebiasaan Rasulullah, sholatnya Rasulullah, kita masih berat. Bagaimana kita ingin mencontoh ibadahnya Rasulullah secara mahdah, repot, susah, kita cari yang paling mudah, yang biasa kita buat, yang kebanyakan waktu kita juga untuk itu. Kita tiap hari makan, Rasul juga makan. Bagaimana Rasul makan? Kita kepengen seperti apa yang dibuat Rasulullah SAW. Maka sampai pada kitab saat ini adalah bab yang kedua, kitab yang ke-13 tentang adzkaril akil wa syarib, zikirnya orang yang makan dan yang minum. Bab ma yaqul idza qurriba ilaihi ta'amuh. Ada beberapa perubahan budaya yang sudah biasa kita budayakan, ternyata memang jauh daripada kebudayaan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya pada saat itu. Kita lihat bab ma yaqulu idza qurriba ilaihi ta'amuh. Bab ucapan apa yang harus diucapkan apabila makan sudah dihidangkan. Kalau kita kan kebiasaannya terbalik, Pak. Kebiasaan kita itu makanan yang menunggu yang makan gitu loh. Kalau dulu zaman Rasulullah itu kebiasaannya adalah karena kita yang mau makan, kita nunggu makanan gitu loh. Jadi jamaah tamu nunggu makanan dulu, baru makanan datang. Nah kalau kita tidak, makanan disediakan dulu numpuk, kemudian baru tamu datang gitu. Kita baru datang. Ini ada sesuatu yang terbalik. Kalau zaman Rasul dulu dengan para sahabat itu adalah kumpul dulu, semangut terus makanan datang gitu. Nah ini sikap apa yang dibuat ketika kita didatangkan makanan pada kita. Saat kita udah siap, duduk, siap karena kita mau makan, siap nunggu makanan, jangan makanan nunggu kita nunggu makanan. Idza qurriba ilaihi ta'amuh
Kalau makan sudah didekatkan ke kita, dipersilahkan ke kita, didekatkan ke kita, bagaimana ucapan apa yang kita harus sambut makan sebetulnya. Ruwaina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annahu kana yaqul fi at-ta'am idza qurriba ilaihi. Apabila makan didatangkan kepada beliau, dihidangkan begitu, maka beliau mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah, mulai makan, menyambut makanan yang ada. Jadi makanan datang disambut dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahi ya Allah apa yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Allah. Fima razaqtana, apa yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Allah. Berikan keberkahan kepada makanan ini ya Allah. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Terus baru ngambil makanannya dengan mulai makan dengan bismillah. Nah ini kalau kebiasaan tidak dibiasakan oleh kita, ya terjadi yang namanya perbedaan di akhirnya. Ini budaya dibiasakan dulu. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan, jadi siap-siap kalau misalnya kita mau makan bareng begitu adanya, kita yang duduk rapi bareng, mau berapa orang. Kebiasaan Rasulullah makan selalu berjamaah, bukan cuma sholat, tapi makan pun berjamaah. Makan pun Rasulullah berjamaah, bareng-bareng gitu. Maksudnya maksudnya jamaah bukan berarti ada imam makan, nggak ada, bareng-bareng gitu, bareng-bareng gitu. Terus makanan datang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Kita dibiasakan. Pokoknya kalau kita seperti kebiasaan dulu ada makan bareng di samping kanan kiri masjid itu, bareng-bareng mau buka apa, kita yang duduk dulu Pak. Kita siap duduk dulu, siapa yang mau makan, entah bawa makanannya, kita siap duduk dulu, semuanya siap. Terus kemudian makanan mulai mau datang, makanan kita sambut dengan bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Babu istihbab qawli sahib at-ta'am li dhifanihi 'inda taqdim at-ta'am. Qulu aw ma fi ma'na. Bab masalah ucapan penyedia makan atau yang punya makanan kepada tamunya ketika mau menyuguhkan makanan. Nah, ini i'lam annahu yustahabbu li sahibi at-ta'am ay yaqula lidhayfi ana taqdim at-ta'am. Disunahkan bagi orang yang punya makanan, jadi tuan rumah atau siapapun juga yang jadi tuan rumah tadi itu yang mau menyediakan makanan, ketika kita itu menyuguhkan makanan kepada orang yang mau makan, ucapanlah bismillah. Nah, kalau udah bismillah itu berarti dipersilakan untuk makan. Ini sunnah kita mengucapkan itu. Ayo bismillah, monggo silakan. Disunahkan untuk mengucapkan itu. Atau kulu, atau yang lain, atau bahasa-bahasa yang lain yang semakna. Silakan, monggo, mangga, atau apapun. Nah, ucapan-ucapan itu mempersilahkan dari itu pun juga termasuk sunnah yang harus diucapkan. Aw nahu dzalik min al-ibarat musarrah al-izni fi syuru' fil akli. Wajib hadal qaul, dan ini bukan termasuk qaul yang wajib. Ya, ini disunahkan mengucapkan itu sebagai pertanda izin untuk dipersilahkan kita makan.
bukan termasuk kalimat wajib. Bal yakfi taqdimut ta'am, cukup menghidangkan, menyuguhkan, monggo silakan, itu juga sudah cukup. Walahum al-aklu bimujarrad dzalika min ghairi ishtirat lafdhan. Wa qala ba'du ashabina la budda min lafdhan. Ada juga yang mengatakan harus dengan menggunakan lafaz. Oh silakan, sebagai tanda izinnya tadi itu tuan rumah mengatakan silakan dimakan Pak. Kalau udah begitu adanya, kita sudah boleh mulai makan, mulai kita makan. Yang ketiga adalah babut tasmiyah 'inda al-akli wasyurbi, ucapan bismillah ketika makan dan minum. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, beliau menyatakan, Sammillah wa kul biyaminik, ucapkanlah asma Allah, ucapkanlah bismillah asma Allah, dan makanlah biyaminika dengan tangan kanan kalian. Ini ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita semua untuk mengucapkan dengan ucapan bismillah. Kemudian setelah mulai mau makan, gunakan tangan kanan, gunakan tangan kanan dan ucapan bismillah. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallah fi awwali falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Ini hadisnya hasan dan sahih. Dia menyatakan yang pentingnya kata bismillah tadi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang di antara kalian itu makan makanan, hendaknya menzikirkan asma Allah. Falyadhkur isma Allah, sebutlah asma Allah. Fa in nasiya, kalau lupa, kalau kita lupa di awal sebelum makan tadi kita mengucapkan asma Allah bismillah, lupa, ayyadhkur asmallah fi awali falyaqul, ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah. Bismillah tadi itu awwalahu pada awal daripada makan, wa akhirahu sampai pada akhirnya. Di awal dan akhirnya tadi menunjukkan satu waktu yang bisa kita buat. Di tengah-tengah makan kalau sampai kita itu masih lupa, belum mengucapkan asma Allah, ucapkan asma Allah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, awal sampai akhirnya, di awal sampai akhirnya. Ini pun diucapkan begitu. Wa rawaina fi Sahih Muslim, kami juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza dakhala ar-rajul baitah wa dzakara Allah taala 'inda dukhulihi, apabila seseorang telah masuk rumahnya maksudnya, kemudian dia menzikirkan asma Allah, 'inda dukhulihi ketika dia masuk tadi itu, wa 'inda ta'amin ketika dia makan makanannya, wala syaitan, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Syaitan-syaitan yang lain kasih tahu sama pimpinannya, celaka malam ini kita nggak punya tempat nginep, nggak punya tempat berlindung dari nginep semalam ini, nggak bisa kita makan dan minum pada saat ini, nggak ada makan malam, nggak ada
tempat kita berlindung. Setan nggak mau masuk kalau kita masuk dengan mengucapkan asma Allah. Jadi kalau kita tiap hari kita itu masuk rumah tidak mau ingat Allah, nggak mau sebut asma Allah, nggak mau menzikirkan asma Allah, yang ada itu setan pada masuk semuanya. Dan kalau kita makan juga nggak menyebut asma Allah, setan juga ikut makan bareng sama kita. Naudzubillah min dzalik, tiap hari berteman dengan setan. Kalau kita banyak yang kesetanan ya pantas gitu, karena tiap hari bergaul dengan setan. Katanya teman itu pengaruhnya kepada temannya, kepada sahabatnya itu besar sekali. Ya, qarina bil muqarana yaqtadi dari itu. Teman terhadap teman itu akan diikuti, Pak. Ya, kalau kita masuk rumah kita nggak pernah mau mengucapkan asma Allah, nggak bismillah, ya pantas kalau tiap hari kita bergaul dan berkumpul dengan setan yang arah daripada tujuan hidupnya berbeda. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu. Syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Nah, kita bergaul dengan musuh, arahnya beda. Dia ngajak ngalor, kita ngajak ngidul, dia nggak akan sambung. Apa jadinya kalau begitu adanya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meluruskan ini perkara. Kalau kita masuk rumah, sebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mulai masuk rumah. Nah, kalau kita masuk rumah, Bismillah, kita makan, Bismillah, maka yang ada setan yang mengumumkan kepada temannya, malam ini kalian tidak punya tempat tinggal, kalian tidak punya tempat untuk makan gratis, nggak ada ceritanya. La mabita lakum wala asya, la mabita lakum wala asya, tiada penginapan bagimu, juga tidak ada yang namanya makan malam bagimu. Tapi wa idza dakhala falam yadhkur ismallah, wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala, 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asya. Kalau yang namanya kemudian tuan rumah tadi itu masuk rumahnya, dia tidak menyebutkan asma Allah, begitu pula tidak waktu makan tidak menyebutkan asma Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oke, kalian ada tempat penginapan, juga ada tempat makan malam sekarang. Diumumkan sama setan yang lain, saya masuk semua ya, asuk sedayana. Kenapa? Ada penginapan gratis nih, ada juga makanan gratis, makan semua, ayo. Masya Allah. Adraktumul mabid, wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabid wal 'asya. Makan malam gratis dapat, penginapan gratis dapat. Sampai Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pada saat ketemu di kamar juga ketemu sama istri, nggak ingat kepada Allah, nggak masuk, nggak menyebut asma Allah, yang ada juga mendapatkan yang namanya teman tidur yang gratis juga, yang namanya setan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sepele Pak kelihatannya, tapi masalah besar bagi kita. Sepele. Nah, karena kita anggap sepele, maka kita sepelekan akhirnya. Padahal ini yang bersabda begini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti benar. Wa rawaina fi sahih Muslim, kami juga telah meriwayatkan Sahih Muslim. Aidan fi hadits Anas al-Mustamil
al-mu'jizatil zahirah. Ini dalam hadis Muslim diterangkan tentang yang namanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari banyak mukjizat yang nampak yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sekian banyak mukjizat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengundang Abu Talha diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ummu Sulaim dan Abu Talha, suami istri ini mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Maka diundang Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idzan asyradin, izinkan untuk makan jamuan ini untuk 10 orang." Fa'adzana lahum, maka kemudian sahabat Abu Talha mengizinkan untuk 10 orang. Ya udah, Rasul diundang, terus kalian ngajak 10 orang untuk makan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadkhulu, mereka semua 10 orang masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, saya itu menyatakan satu sabda beliau, kulu wasamullah, kulu wasamullah ta'ala, makanlah kalian yang 10 orang tadi itu dan ucapkanlah nama Allah, bismillah. Fa'akalu, maka mereka 10 orang semua masuk. Hatta fa'ala dzalika bi-thamanina rajulan, sampai kehitung semua itu, semua yang makan barang-barang itu adalah ada kehitung 80 orang. Mengundang Rasul doang padahal itu. Kemudian Rasul bilang begitu, disampaikan semua 80 orang ikut makan semuanya, dan semuanya cukup. Ini termasuk bagian daripada mukjizat kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang itu coba kalau tahu 80 orang mau makan itu kan tuan rumah susah. Aduh. Ya, akhirnya jamuan yang tadinya itu untuk sedikit orang, dengan asbab doa Rasulullah Muhammad SAW dan perintah Rasul untuk mengucapkan firman Allah, mereka semuanya makan dan 80 orang semuanya makan, alhamdulillah semuanya kenyang. Walaupun fi Sahih Muslim, aidan dalam Sahih Muslim juga diterangkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna idza hadarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Suatu ketika kami hadir bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang bersama Rasulullah, datang pada satu jamuan makan. Pada hari jamuan makan, maka lam nadau aidina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadau yada. Kami enggak pernah memulai pegang makanan itu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai duluan. Ini juga termasuk adab yang harus diperhatikan. Kalau ada kita bareng sama orang tua yang atau yang dituakan, Masya Allah, orang tua atau yang dituakan, para pemimpin kita misalnya begitu adanya, namanya walaupun muda tapi kalau dituakan itu, kalau kita ngelihat begitu adanya barang-barang seperti itu adanya, maka biarkan yang namanya yang tua lebih dulu untuk ngambil makanannya. Lam nadau yadahu, jadi saya enggak meletakkan tangan saya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duluan yang memulainya. Dia juga sama. Setelah Rasulullah mulai, baru kami mulai mengulurkan tangan.
Suatu ketika kami juga sama datang bersama dengan Rasulullah SAW di kali yang lain. Wa hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun. Kemudian datanglah di situ di jamuan tersebut seorang pembantu budak perempuan, kanha tadfa'u fa dhahabat tad'u yadaha. Sekarang tangannya terdorong, tangannya terdorong untuk tangannya mulai makan gitu. Kayaknya terpaksa gitu. Tangannya kan ada yang dorong, siapa yang dorong tangannya kok suruh. Padahal biasanya kalau kami itu ada Rasulullah, saya nggak pernah duluan. Ini ada yang namanya jariyah tadi itu datang, budak perempuan tadi datang, kok tangannya kayak terdorong untuk mulai ngambil makanan begitu. Nah, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Kemudian Rasul tangkap tangan itu. Tangannya si budak perempuan ditangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Arabiyyun. Datang lagi orang Arab yang lain. Datang lagi orang Arab yang lain. Yang lain datang ke situ. Pun juga sama. Seakan-akan juga sama sepertinya. Kebiasaannya orang ini juga seperti tidak sadar begitu. Tangannya kedorong juga pengen mulai untuk ngambil dari makanan. Ini termasuk satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dengan nyata di depan mata kita. Ini tangan seperti kedorong untuk ngambil, memulai kebiasaan yang tidak biasa dibuat. Fa'akhara biyadihi, Rasul juga sama, ditangkap juga tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membuka, ada apa ini kok orang dua orang tadi tangannya ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yadhkar Rasulullah alaihi. Ini setan ini mau yang namanya ini mengambil makanan tadi itu selagi belum diucapkan asma Allah, betul. Selagi belum diucapkan asma Allah, dia mau mendahului makanan itu, maka melalui daripada tangan si budak perempuan tadi dan orang Arab tadi itu. Wa innahu ja'a bi hadhil jariyah, dan dia setan itu datang dengan membawa yang namanya ini budak perempuan ini. Tuh, ya, ini mau dipakai sama si setan tadi itu. Lastahil biha. Nah, melalui tangan daripada si budak perempuan tadi itu, setan bisa mendapatkan yang namanya makanan. Dipakai oleh setan itu sebenarnya. Maka seperti geraknya seperti terdorong untuk ngambil tanpa mendahului apa itu, tanpa seperti biasanya, enggak seperti biasanya. Tapi yang biasanya kan yang lazimnya itu kalau ada Rasulullah nggak pernah ada yang memulai, kecuali mulai dulu oleh Rasulullah, beliau doa langsung makan barang begitu. Ini enggak, kok seperti orang yang terdorong untuk itu. Tangannya juga maka ditangkap sama Rasulullah. Rasulullah tahu. Dua ditangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia pengen mendahului mumpung belum disebut nama Rasulullah asma Allah. Nah, fa'akhadu kata Rasulullah, maka saya ambil itu biadiha, tangan jariyah itu. Begitu pula melalui orang Arab tadi juga sama. Fa'akhadu biadi, kemudian saya tangkap itu yang lainnya tangan saya, tangan dia dari si Arab tadi itu. Walladzi nafsi biadi, dengan mizat yang diriku ada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma yadihima, sesungguhnya tangan setan sekarang ini ada di tanganku bersama dengan tangannya kedua orang tadi itu. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yadahu fi yadi ma yadihima,
Semua dzakara Allah wa akala. Kemudian setelah itu pada pegang bersama Rasulullah tiga-tiganya, tangannya setan sama tangannya si yang kedua orang tadi itu disampaikan begitu, beliau menyebut asma Allah, kemudian baru makan. Nggak bisa makan mereka. Ini termasuk Rasulullah Muhammad SAW yang ditunjukkan kepada kita semuanya, yang ceritanya sampai ada pada saat ini, agar kita semuanya juga bisa mengikuti apa juga yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul itu ucapkan yang namanya Bismillah. Seperti itu adanya. Warwaina fi Sunan Abi Dawud wan Nasai. Kami juga telah meriwayatkan Sunan Abu Dawud, juga Imam An-Nasai, an Umayyah ibn Mukhshi sahabi, wala berpenyandakan karena Rasulullah SAW jalisan. Wa rajulun yaqulu. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dan ada seorang laki-laki yang sedang makan. Falam yusammi hatta lam yabqa min at-ta'am illa luqmatan. Kemudian dia makan dengan lahapnya, makan semua dengan lahapnya kecuali tinggal satu puluhan doang, tinggal satu suapan doang. Ini udah nggak tinggal lagi, cuma tinggal satu suapan doang ini makan oleh si orang tadi itu. Rasulullah melihat itu. Falamma rafa'aha ila fihi qala, pas yang tinggal satu suapan tadi itu, pas diangkat untuk mau dimasukkan ke mulutnya, maka dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tinggal satu suapan, Pak. Tinggal satu suap doang. Pas satu suapan terakhir dia mengucapkan, ingat dia mungkin sabda Rasul yang pernah dia dengar kali gitu. Dia ucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia ucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka Rasulullah SAW kemudian tertawa ingat kejadian itu. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ma zala syaitanu ya'khulu ma'ah falamma dzakara ismallah istaqa'a ma fi batnih. Rasulullah, karena Rasul melihat itu yang namanya pada saat dia makan tadi itu dilihat oleh Rasulullah SAW, setan makan bareng sama dia karena dia tidak bismillah. Setan bareng makan sama dia, makan lahap semua. Yakin Pak ini kalau yang namanya kita makan nggak bismillah, yakin setan bareng makan sama kita. Makan lahap semua terus sampai akhir. Kalau tinggal satu suap ngomong Bismillah ya Allah wa akhirahu, berhenti, dia nggak bisa makan. Setan nggak bisa makan, langsung dia muntahkan apa yang sudah dimakan semua tadi itu. Dimuntahkan langsung ke situ. Maka Rasul tertawa. Wah, ini orang nih. Nah, Rasul tertawa pada saat itu. Kenapa? Melihat kejadian begitu adanya itu. Itu setan langsung memuntahkan semua. Jadi pas menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu, langsung dia muntahkan semuanya. Nah hari ini kalau kita makan sudah banyak yang tidak pakai Bismillah, nggak mengucapkan Bismillah, nah, berarti bareng sama kita itu adalah setan. Pantas ada Pak kita kalah ya Pak ya. Kalau makan gitu kadang-kadang makan nggak kenyang-kenyang, kadang-kadang makan nggak kenyang-kenyang, kenapa? Yang banyak makannya adalah si setan. Kitanya kalah sama setan. Nah itu sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam ujian Rasul seperti itu adanya. Ini menunjukkan bahwa Rasul pada saat itu nggak tahu kalau dia memang nggak melihat kalau dia makan tadi lah makan duluan. Rasulullah SAW pas lagi datang duduk di situ nggak terlihat oleh sahabat tersebut. Ya ada kejadian itu, kemudian Rasul melihat. Kalau Rasul tahu dari awal sih bisa diperingatkan.
ucapkan bismillah baru makan gitu. Warwana fi kitab Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam kitab At-Tirmidzi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fi sittati min ashabi, di pada kumpul bareng itu banyak orang begitu, Rasulullah SAW suatu ketika makan bersama dengan mereka satu jamaah. Faja'a Arabiyyun fakhalahu biluqmataini, kemudian datanglah itu namanya orang Arab lagi yang lain, datang langsung makan bersama dengan dua suapan, langsung dua suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahu law samma lakafahu. Qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Ketahuilah bahwa kalau yang makan semua dari itu mengucapkan asma Allah, lakafahu, maka makannya pun akan jadi cukup. Cuma sekarang ada 6 orang, tambah orang lagi yang lain baru datang, lapar lagi, gimana ini? Semuanya yang lain pada khawatir melihat begini adanya ini. Wah, ini makan tambah orang lagi, segini aja udah pikiran kenyang apa enggak gitu. Sekarang tambah orang lagi. Kata Rasulullah SAW, amma innahu law samma lakafakum. Kalaulah dengan bismillah, dengan mengucapkan asma Allah, lakafakum, cukup bagi kalian semuanya. Nah, ini rahasia kecukupannya adalah ada pada asma Allah. Kalau di saat yang namanya asma Allah tidak diucapkan, maka setan tanpa kita ketahui dia yang lebih dulu makan semuanya. Nah, caranya dia dengan caranya kita nggak sama, ya udah kita ya ngamblong. Kata Rasulullah, innahu la zamma lakafakum. Kalau menyebut asma Allah cukup, tidak usah khawatir. Banyak orang jangan khawatir, sebut asma Allah. Warwaina an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya an yusammi ala ta'amihi falyaqra qul huwallahu ahad idza faragha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabda yang lain, barang siapa yang lupa menyebutkan asma Allah ketika makannya, maka hendaknya dia mengucapkan atau membaca qul huwallahu ahad setelah selesai. Nah, jadi kalau misalnya tadi makan selesai, kok lupa, benar-benar lupa udah selesai, ini makan kita lupa nggak baca bismillah, nggak baca bismillah, maka setelah selesai hendaknya membaca qul huwallahu ahad setelah selesai makan. Ini menunjukkan bahwa ini keterangan dari awal sampai akhir ini menunjukkan bahwa satu dasar yang perlu kita catat adalah membaca asma Allah, bismillah tadi itu adalah satu kesunahan yang perlu kita perhatikan. Sepakat para ulama, jumlah ulama ala istihbab tasmiyah atau ambi awali. Pada awalnya sunnah kita mengucapkan bismillah. Kemudian fa'in taraka fi awalihi amidan aw nasiyan aw makruhan aw ajizan li'aridin akhar thumma tamakkana fi atna'i aklihi ustuhibba ay yusammiya lil hadithil mutaqaddim wa yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini masalahnya sekarang ini karena sunnahnya dari awalnya, apabila dia meninggalkan daripada di awalnya tadi itu, waktu di awal ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, ataupun karena terpaksa atau karena apapun penyebab yang lainnya, maka hendaknya tadi itu masih punya kesempatan untuk bisa mengucapkan
Bismillahnya di tengahnya juga nggak masalah, tinggal satu suapan juga tidak masalah. Ucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kenapa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bagaimana diterangkan dalam hadis tersebut. Dan ini berlaku bagi semua makan dan minum juga yang kita makan, apapun makanannya. Mau nasi kah makanannya, mau kurma kah itu, mau terong balado kah itu, apapun yang kita makan tadi itu sunnahnya kita mengucapkan Bismillah. Nah, para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mengucapkan Bismillah tadi itu, ini penting juga dipahami. Dan kecukupannya untuk mengucapkan Bismillah, sabda Rasulullah yang mengucapkan Bismillah, ucapkan asma Allah itu mengandung arti ilam annal afdal ayyaqula bismillahirrahmanirrahim. Afdalnya itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapnya, sempurnanya ucapan Bismillah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fa'in qala Bismillah doang, enggak sampai Ar-Rahmanirrahim, ya, cuma Bismillah gitu, kafahu, maka mencukupinya. Wa hasad sunnah, dan cukup, sudah termasuk sunnah. Nah, Bismillah gitu doang sudah cukup. Paling dikitnya Bismillah gitu doang. Ya, kalau pengen sempurna ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan pelit-pelit kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup Bismillah doang cukup. Bismillah, mulai gua makan, itu juga udah cukup. Yang tidak cukup itu kalau sampai tidak mengucapkan apa-apa, itu nggak cukup. Ini bagi siapapun, mau yang sedang junub atau haid dan yang lain sebagainya. Wa yanbaghi, dan seyogyanya ayyu samia kullu wahidin minal akilin. Seyogyanya kalau jamaah begitu ada yang makan bareng tadi itu, seyogyanya tiap orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tiap orang sebaiknya. Tapi walau sama wahidun minhum ajza'anil baqin. Tapi kalau seandainya salah satu di antara mereka semua 6 orang, 7 orang makan bareng, terus salah satu sudah mengucapkan Bismillah, cukup dari bagi yang lain. Yang lain tinggal ngikut juga boleh, nggak masalah. Yang lain tinggal ngikut. Ajza'anil baqin. Nasu alaihi Syafi'i, ditulis oleh Imam Syafi'i seperti ini adanya. Laqad dzakartuhu fi kitab Tabaqat, kita jawab di Syafi'i bahwa syabihun berdissalam, ini adalah sama hukumnya seperti orang yang menjawab salam. Misalnya Assalamualaikum, dijawabnya semua Waalaikumsalam. Setiap orang jawab itu sunnah, bagus. Tapi cukup kalau seandainya ada 100 orang tadi itu yang jawab cuma 1 orang daripada mereka semua, yang lain juga sudah mencukupi. Yang penting ada yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 orang dipocokkan, cukup juga. Sudah dianggap cukup dan boleh. Seperti itu adanya. Kayak tadi makan dengan pakai Bismillah. Ya, 10 orang makan bareng. Ayo makan, mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Itu juga sudah mencukupi. Sama juga dengan tasmiyatul atas. Orang yang mengucapkan doa yarhamukallah ketika ada orang yang bersin. Kalau jamaah banyak orang, ada yang bersin, alhamdulillah ucapkan yarhamukallah. Itu 1 orang udah mengucapkan, juga yang lain udah kecukupan. Bagusnya memang semuanya mengucapkan, tapi kalau jamaah tadi itu salah satu sudah ada, mau sudah mencukupi. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil, dan nanti sampai di rumah kita mulai, ya, dikit-dikit lah kita mengaji, pulang di rumah dimulai gitu ya, ngaji dimulai, pulang. Apa yang perlu kita bawa sampai ke rumah? 1, kalau masuk rumah, ulah pokoknya jangan sampai lupa kita mengucapkan Bismillah, menyebut asma Allah. Biar apa? Syaitan tidak masuk ke rumah kita. Ini seperti pelajaran TK Pak, tapi manfaat banget.
Di sampai di rumah ini masuk pakai bismillah, masuk rumah pakai bismillah. Begitu pula kalau mau makan juga sebut asma Allah Subhanahu wa taala di meja makan, baru di tempat makan kita. Agar apa? Agar syaitan juga bisa ikut makan bersama dengan kita semuanya. Demikian para bapak, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Dan kita jangan lupa sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa rencana besar daripada Panti yang sekarang sedang bekerja berat dan bekerja keras dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.